Sampai situ ada yang mau ditanya atau tidak? Hmm. Ya, presensi ketua kelas siapa dulu? Iya, izin Pak, saya Pak, Maizul Nanda. Ya, sepakat yang lain ya. Bapak Najul Nanda, eh, saya kasih tugas pertama sebagai ketua kelas. Tolong ambil daftar absensi nanti dengan Pak Ade, susun rapi, absensi berdasarkan NIM, kemudian absenlah ke, kapan ya? Ya, harusnya ini pertemuan ke-9, ya sekitar 9 kali lah. Itu bukan untuk saya, itu memang untuk kampus. Jadi prasyarat untuk apa namanya laporan kinerja kampus ke Kemendikbud Ristek. Ya, terserah. Yang penting absennya terisi semua. Jujur enggak atau enggak itu dosa Anda sendiri. Oke? Tidak ada Baik masalah Pak. dengan saya. Mau absen berapapun. Mau Anda tidak pernah hadir sekalipun, nggak masalah. Oke? Iya Nah, baik Pak. pertemuan pertama kita sudah selesai. Kalau nggak ada yang mau ditanya. Mau tanya Jadi, Pak, ya apa itu? ya. Untuk kedepannya berarti kita perkuliahan online ya Pak, ya, sampai akhir semester ya? Belum tentu. Oh belum Kalau tentu. misalnya Oke. saya ada ke Pekanbaru, nanti saya pasti akan hadir lah. Kalau saya tidak ke Pekanbaru, ya saya nggak akan ngajar online. Tapi kalau ujian biasanya saya akan hadir. Ataupun materi hitung-hitungannya menurut saya terlalu berat, maka saya akan hadir. Oh ya baik Pak. Sip? Mungkin satu lagi Pak, karena Hmm. belum pernah jumpa, jadi mungkin sebagian kami belum tahu wajah Bapak seperti apa gitu. Nah, tanya Pak Salmain aja lah. Oke, sip sip. Udah hilang orangnya. Oke Pak. Pak Salmain, ada di sini ya. Nah, cari aja foto saya di LinkedIn lah, di LinkedIn. Ya, Baik Pak. saya Baik. searching. Oke, kita masuk ke materi pertama, konduksi. Ya, jadi perpindahan panas tadi kan ada tiga ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk pertama ini saya tes ombak dulu ini. Jadi modul pertama ini saya mau ngetes bapak dan ibu bisa mengikuti atau terlalu mudah nih materinya. Oke, nah kita masuk dari yang eh, dasarnya. Jadi konduksi itu di kasus ini, di mata kuliah ini, di modul ini, saya mulai dari yang satu dimensi. Apa artinya satu dimensi? Arah pergerakan hanya satu. Ya, jadi satu sumbu saja dia bergerak. Tidak ada arah yang dimensi kedua. Jadi dimensi pertama itu kan contoh kita panggil X. Dimensi kedua itu Y. Dimensi ketiga itu Z misalnya. Atau ada dimensi keempat namanya T, waktu. Nah, untuk saat ini kita ambil satu dimensi saja, satu arah saja. Oke? Nah, untuk mempermudah, kalau misalnya nanti dirasa mau yang lebih, ataupun nanti saya lihat, oh ini kelas ini mampu nih, sepertinya lebih daripada eh, satu dimensi, nanti kita akan perkuat di konveksi. Karena yang konsep yang paling, perpindahan panas yang paling dominan dipakai di industri itu yang konveksi. Konduksi itu jarang. Ya, konduksi itu biasa dasarnya saja. Oke, apa sih konduksi? Konduksi itu merupakan, bukan adalah ya, merupakan. Konduksi merupakan proses perpindahan panas melalui satu material tanpa adanya perpindahan massa. Artinya tidak ada massa yang berpindah. Molekulnya sama. Oke, kontak langsung dia antar partikel dari material tersebut. Pada benda padat, energi disalurkan melalui getaran atom dan pada logam juga melalui elektron bebas dengan materi sendiri tidak berpindah. Berbeda dengan konveksi. Ya, jadi konduksi ini dasar dasar dari perpindahan panas. Jadi kalau kita belajar konduksi, kurang lebih nanti udah nangkep tuh
apa yang dimaksud dengan konveksi dan radiasi dan variabel-variabelnya tidak bikin kaget lagi. Oke? Nah, eh, saya mengacu kepada eh, satu ilmuwan namanya Jean Baptiste Joseph Curie dari Prancis. Fouye, Bapak Fouye. Jadi Bapak Fouye ini, kalau Anda belum kenal, Bapak ini yang menemukan teori atau hukum Fouye, di mana perpindahan panas secara konduksi sudah beliau turunkan menjadi fungsi atau persamaan yang hampir semua orang itu sudah tahu. Jadi kalau Anda kurang familiar dengan persamaan ini, mungkin Anda akan lebih familiar dengan persamaan yang sudah disederhanakan, yaitu Q sama dengan K minus K, sorry, dikali eh, delta T dikali A per L. Mungkin Anda lebih ingat ini, karena saya juga dulu belajar yang ini. Saya ingatnya itu Q sama dengan katal. Saya ingat. K delta A, delta T kali A per L. Oke. Nah ini itu sangat dasar sekali dia. Untuk level anak SMA bisa pakai katal. Tapi untuk calon insinyur seperti Anda ini, Bapak-Bapak dan Ibu, Anda harus mendalami lagi definisi daripada perpindahan panas konduksi ini. Ya, selain itu, Bapak Fouye ini, ya, Bapak Fouye ini, dia yang menemukan konsep, ya ini agak menyimpang, dia yang menemukan konsep fast Fourier transform. Fast Fourier transform ini, kalau Bapak di industri berkutat dengan bidang getaran, FFT ini satu kewajiban untuk ahli getaran. Ya, orang yang mendalami atau membidangi getaran pasti tahu FFT ini. Nah, beliau ini juga. Jadi beliau ini selain fasih di bagian dinamika kendali getaran, juga fasih di energi. Oke? Nah, nggak cerita. Tuh. Perpindahan panas secara konduksi atau power conduction, notasinya P, COND kecil, pada sebuah bidang berpenampang. Jadi ada penampangnya bidangnya ya. Dinyatakan sebagai berikut. T conduction sama dengan delta Q per dt. Ya, kalau yang udah belajar matematika teknik, familiar lah dengan ini ya. dq per dt itu artinya kalor per waktu. Ya, ini adalah eh, gradien. Oke, kalau Anda punya Q, Anda punya T, seiring berjalannya T, nilai Q-nya seperti apa? Nah, ini dq, ini dt. Nah, dq per dt adalah M. Sama juga dengan dt per dx. Jadi T ininya waktu, kalau T di sini temperatur, kalau X di sini artinya jarak dari titik nol. Ya, ini saya rekam ya. Jadi kalau misalnya Anda bingung, silakan tanya. Kalau misalnya Anda sungkan untuk bertanya, silakan tonton rekamannya saja. Oke, delta Q, dq per dt sama dengan minus, ada minusnya ya, minus K dikali dt, dt kapital per dx kali A. Kenapa ada minusnya Pak? Nah, jadi gini, jadi eh, saya kasih hukumnya dulu ya. Panas itu berpindah dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. Dah, itu dulu. Sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi bukan dingin ke panas. Ya, aliran panas itu berpindah dari bagian yang panas ke bagian yang rendah. Bagian yang rendah. Bagian yang dingin. Oke?
Sampai di situ dulu. Ada yang bingung nggak? Nggak ada yang bingung ya. Jadi panas itu berpindah dari panas ke dingin. Nah, artinya kalau panas itu di sebelah kiri dan dingin itu sebelah kanan, oke. Kalau misalnya dt per dx, x ini kan artinya dari titik nol ini. Contoh ini nolnya, ya. Maka ketika eh, seiring bertambahnya x ini ya, kalau x ini 1, 2, 3, 4. Kalau dari persamaan ini, maka t-nya juga akan plus kan? Di sini t-nya awalnya contoh 100 derajat Celcius. Maka di sini jadi 105 contohnya. Nilainya akan plus. Padahal harusnya temperatur pindah dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Artinya apa? Ketika X-nya ini mendekati tak hingga, maka temperaturnya juga akan mendekati nol atau mendekati minus tak hingga. Artinya dia makin turun kan? Nah, untuk memperoleh nilai makin turun itu, dimunculkanlah tanda minus ini. Gitu aja sih. Bentuk fisiknya jadi nyambung. Kalau misalnya minusnya tidak muncul kan, jadi seiring berjalannya X dari titik pusat panas itu, maka temperaturnya harusnya makin naik. Kan nggak mungkin kan? Hukumnya dia bilang panas tuh berpindah dari bagian yang hangat, bagian yang panas ke bagian yang lebih dingin. Artinya semakin tinggi X, T-nya harusnya minus, makin kecil. Gitu. Ada yang bingung? Bingung atau bengong? Kalau nggak ada, kita lanjut dengan pertamanya ya. dq per dt sama dengan minus K kali dt kapital per dx dikali A. Q-nya ini adalah kalor yang berpindah, ya panasnya, energi yang berpindahnya dalam satuan watt. Jangan bingung sama satuan ya. Mata kuliah dengan saya satuannya sangat banyak. Maksudnya satuannya saya nggak pelit ngasihnya. Ya, kalau Anda ujian dengan saya, satuan itu penting. Oke, dan saya akan selalu menjebak Anda, Bapak dan Ibu, dengan nilai-nilai dengan besaran yang satuannya itu unik-unik nanti. Ya, Anda kan calon insinyur, biasakan dong dengan satuan. Oke, kemudian K, K itu adalah konduktivitas thermal dari material. Jadi ini setiap material punya. Kita tidak usah capek untuk eksperimen nyarinya. Di Google banyak. Kalau saya, oh ya, sorry. Saya pakai buku ini, referensinya. Bukunya Profesor Moran, judulnya Introduction to Thermal System Engineering tahun 2003. Ya, saya nggak bisa ngasih karena nggak mungkin Anda pakai yang bajakan kan. Oke, jadi Anda pandai-pandai sendiri, coba cari, coba beli. Kalau nggak bisa beli, pandai-pandai lah. Ya, nanti di buku itu ada tabel konduktivitas thermal material. Jadi ada contohnya gini. Ya, kasih deh. Contohnya itu, nih. Eh, bentar. Ya, jadi contohnya ada baja karbon, eh, baja karbon, K-nya berapa, alfanya berapa, thermal diffusivity-nya berapa, CP-nya specific heat-nya berapa, rho-nya berapa, massa jenis. Nah, itu faktor-faktor yang penting. Waktu temperaturnya di 300 Kelvin. Nah, kalau temperaturnya berbeda-beda, ini juga ada. Jadi di sini ada nilai K-nya dan ada nilai CP-nya. Density gimana? Density biasanya nggak jauh-jauh berubah tuh. Ya, alfanya juga eh, belum tentu berubah. Nggak signifikan lah perubahannya. Kalau Anda bingung, Anda ngelihat ini, misalnya ini ada dua ya. Ya ada dua nih, dua nilai. Atasnya ini K, bawahnya ini CP.
Suara saya masih kedengaran? Masih Pak, masih Pak. Ya, kita balik ke laptop. Oke, DT adalah perbedaan temperatur panas dan dingin dalam satuan Kelvin, satuan absolut, tidak ada derajatnya, di absolut. Kenapa kita pakai Kelvin? Karena si K-nya ini, konduktivitas termalnya, bahasa Inggrisnya thermal conductivity-nya, itu satuannya udah K. Jadi untuk mempermudah hidup, ubahlah semua temperatur ke K, absolut. Ya. Kemudian X itu adalah jarak pengukuran dari titik mula, dari titik nol, bukan L ya. Kalau L itu langsung panjang dia. Kalau Anda mau tahu titik dari sebuah benda, contohnya saya gini. Misalnya Anda mau cari di titik ini. Ini titik nol, ini titik L. Nah, Anda mau cari di sini. Nah, ini notasinya itu X. Oke. Kalau titiknya tidak diketahui, pakai X. Jadi kalau Anda mau ngitung dari titik awal hingga titik akhir, maka X-nya sama dengan L. Dah, gitu aja ya. Nggak perlu dibingungkan. Satuannya meter. A itu adalah area, luas penampang. Satuannya meter kubik. Meter kuadrat. Ya. Kemudian T itu adalah durasi perpindahan panas. Di sini tidak ada kan? Ini adanya di DT. Dan Q itu ngasih tahu aja sih. Jadi sebenarnya eh, DQ per DT itu adalah minus Q dikali A. Ya, ini itu adalah Q. Sorry. Ini, nah itu adalah Q. Ini Q. Ya, Q itu adalah fluksi panas. Jadi pergerakan si energi panasnya itu dalam satuan watt per meter kuadrat. Ya, jadi per area dia. Areanya seberapa dia nggak mau tahu. Mau objeknya bentuknya nggak karuan-karuan, mau dia silinder, persegi, atau gabungan silinder persegi, dia nggak mau tahu. Penting, fungsi panasnya adalah watt per meter kubik. Meter kuadrat. Dia pergerakan dari energi panasnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Atau terlalu cepat? Tidak Pak. Yakin lah, yakin, yakin. Oke. Oh ini ada keliru sebentar. Saya coba itu. Oke, udah kelihatan layarnya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Nah, ini yang tadi, tabel yang tadi. Jadi, saya mau jelaskan. Kalau misalnya Anda mau cari yang spesifik konduktivitas thermal, itu sisanya, Anda cukup lihat dari tabel. Oke. Kalau di sini karbon steel itu dia temperatur 300 Kelvin itu di 60,5 watt per meter Kelvin. Ya, jadi Kelvinnya itu. Kalau lihat satuan kayak gini jangan bingung ya. K-nya itu adalah punya denominatornya, penyebutnya.
bukan punya pembilangnya. Oke, kalau mau lihat yang versi ramah mahasiswa itu yang ini. Ya, samanya itu. Oke, saya kenalkan juga dengan terminologi atau besaran difusivitas thermal. Apa sih difusivitas thermal itu? Difusivitas thermal itu adalah kemampuan panas merambat, ya. Dia tidak ada hubungannya dengan geometri. Dia hubungannya hanya sifat material saja. Jadi ada sifat dari geometri, ada sifat material. Mungkin Anda sedikit lupa, sifat geometri itu dia berpengaruh dengan yang namanya panjang, lebar, tinggi. Ya, contohnya apa? Luas penampang, momen inersia, ya. Kemudian volume, itu dia berpengaruh terhadap geometri. Nah, sifat material itu, mau geometrinya seperti apapun, nilainya akan sama. Contohnya apa? Modulus elastisitas, massa jenis, nah, konduktivitas thermal, specific heat capacity, CP, ya, dan lain-lain. Oke, jadi jangan bingung. Nah, diffusivitas thermal ini dia punya sifat material, dia punyanya material. Oke, kemampuan merambat sebuah atau kemampuan merambat panasnya suatu material. Ya, nanti saya akan kasih contoh kapan kita pakai si diffusivitas thermal ini. Konsepnya sebenarnya mau tahu berapa cepat sih panas ini akan merambat. Misalnya Anda punya studi yang Anda panaskan sebuah batang dengan burner ataupun Anda memanaskan kopling, contohnya, Anda butuh berapa waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai titik muainya atau titik ekspansinya sehingga bisa dipasang ke sebuah poros. Nah, itu Anda bisa hitung dari sini. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama. Kuliah sama saya itu hitung-hitungan ya. Jadi, Anda akan menemukan hitung-hitungan juga pastinya. Oke, simpel ini. Dalam sebuah ruang dengan temperatur 26 derajat Celcius, berarti ini TC-nya. TC itu apa? Temperatur dingin. Singkatan dari TCO. Ya. Sebuah benda, nah, saya ketinggalan tadi. Jadi, delta T ini itu selalu temperatur hot ke temperatur cold. Ya, temperatur panas ke temperatur dingin. Sebuah benda dengan konduktivitas thermal, K-nya 50 watt per meter Kelvin, memiliki panjang 2 meter, dipanaskan dari satu ujung dengan temperatur 126,85 derajat Celcius. Nanti Anda tahu kenapa sih saya pilih angka yang agak ribet itu. Hitung fluksi panas Q. Ya, gimana? Solusinya? Ini karena contoh soal, saya kasih jawabannya. Solusinya gimana? Normalisasi dulu besarannya. Oke? TH, ini TH. TH-nya, temperatur hotnya itu 126,85 derajat Celcius. Normalisasikan ke Kelvin. Oke, karena satuan K-nya kita pakai Kelvin. Pak, boleh nggak saya memperberat hidup dengan watt per meter Celcius? Boleh saja. Gimana caranya? Di watt per meter Kelvin ini, Anda harus kalikan dengan konversinya. Itu 273,15 derajat Celcius. Sorry. Anda harus bagi deh. 1/273,15 Kelvin. Sorry. Ini Kelvin, ini derajat Celcius. Ya, nanti dicoret, dapatlah Anda watt per meter Celcius, derajat Celcius. Ya, kalau Anda pengen menantang matematik, bisa. Kalau saran saya tidak perlu. Mending temperaturnya aja Anda tambahkan 217,15
273,15 dah udah dapat satuan absolut Kelvin. Nah, kalian mana tahu nanti bisa jadi astronot kan. Kelvin itu satuannya merujuk pada titik nol di ruang angkasa. Nah, absolut dia. Nah, yang tadi ya, Q sama dengan minus K dikali delta T per L. Berarti Anda punya TH, yang punya Anas, Anda punya TC, yang di sini. Tidak ada tabel-tabelan di sini. Anda cukup masukkan, substitusikan aja semua nilainya. K-nya Anda punya di atas. Nih, K. TH-nya Anda punya 400 Kelvin. TC-nya Anda juga punya 299,15 Kelvin. Masukin. Sup, sup, sup. 2 meternya dari mana? Dari soal. Sup, masuk. Dapatlah Anda minus 2521,5 watt per meter kuadrat. Meter persegi. Ya, artinya dia minus kan? Artinya sepanjang dia menjalar ini, si TH ini akan melepas kalor sebanyak 2521. Ya, kalau Q-nya negatif, dia melepas kalor. Kalau Q-nya plus, dia menyerap kalor. Berarti objek TC-nya ini, dia menyerap kalor. Si TH ini dia melepas kalor. Kita selalu meninjau dari TH. Oke, contoh soal nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, lanjut ya. Contoh soal nomor 2. Lanjutan yang tadi lah. Ya, jadi nggak perlu pusing. Eh, TC-nya sama, TH-nya sama, cuman geometrinya saya kasih. Kalau tadi di soal sebelumnya, geometrinya kan acak-acakan ini. Ini acak-acakan ini. Nggak tahu bentuknya apa nih. Gimana cari luas penampangnya juga nggak tahu. Pokoknya kita cari eh, fluksi panasnya saja. Seberapa seberapa besar kalor yang dibutuhkan untuk merambat per meter persegi. Ya, berarti Anda butuh panas sekian sebanyak 2521 per meter persegi. Nah, Anda tinggal cari tuh berapa sih meter persegi yang dibutuhkan. Ya, ini untuk menentukan nanti kalau Anda mau mendesain sebuah eh, pemanas, berapa sih kapasitas pemanas yang dibutuhkan ataupun Anda mau beli pemanas, berapa sih kapasitas pemanas yang mau dibeli? Jangan-jangan nanti ketika Anda manaskan cuma 80% dari outputnya karena terlalu besar media yang mau dipanaskan. Gitu kira-kira tujuannya. Oke, contoh nomor 2 yang saya ubah adalah geometri dari si bendanya. Ya, saya kenalkan dia adalah silinder berdiameter 50 mm dan soalnya saya ubah dari Q kecil menjadi Q besar. Oke, yang lainnya sama. Gimana cara ngerjakannya, Pak? Normalisasikan dulu temperaturnya ya. TH-nya itu 126,85, 400 Kelvin. TC-nya 299,15 Kelvin. Ya, tadi kan kita udah dapat kan? Q-nya udah dapat. Sekarang Q-nya. Sekarang kita cari Q besarnya, kalornya. Ya, kalornya adalah Q dikali A. Minus Q-nya kenapa hilang, Pak? Karena udah diakomodir di atas. Q-nya udah, minusnya udah di sini. Kalau dikasih lagi di bawah nanti jadi plus dia. Oke. Q sama Q kapital sama dengan Q kecil dikali A. A-nya itu penampang ya. Penampang silinder itu lingkaran. Ya. Jadi lingkaran itu luas penampangnya adalah pi per 4 D kuadrat. Atau pi dikali R kuadrat. Sama saja. Saya sih karena soalnya dikasih tahu diameter, saya tetap mau pakai diameter. Saya nggak mau bagi dua. Boleh nggak? Boleh aja. Kan Anda yang ngerjakan. Saya yang ngerjakan kalau dikasih tudingan. Yang penting hasilnya sama. Berapa Q-nya? Q-nya sudah ditemukan di atas tadi. 2521,25 watt per meter kuadrat dikalikan pi per 4. D-nya itu 50 mm itu normalisasikanlah ke meter. Oke, dikali 0,05 kuadrat. Dapatlah hasilnya 4,95 watt yang dibutuhkan untuk memanaskan dari TH ke TC. Artinya apa? Anda cukup beli pemanas yang kapasitasnya 5 watt aja untuk panas ini.
Ya, udah cukup itu untuk manaskan TH ke TC dengan temperatur. Nanti kelak TC-nya itu akan mendekati 400 Kelvin. Cukup 5 watt saja. Kalau di bawah 5 watt gimana Pak? Contoh gini. Kalau saya pasang 4 watt gimana? Nanti yang TC-nya itu nggak akan tercapai dia. Nggak akan tercapai 400 Kelvinnya. Kalau 5 watt apakah tercapai Pak? Tercapai. Pertanyaannya seberapa cepat? Waktu jadinya. Ya. Yang penting dia tercapai dulu kalau di soal ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Lanjut. Soal 3. Nah, di soal ketiga ini saya variasikan TH-nya. Karena kita mau coba baca tabel. Nah, medianya, geometrinya sama, tetap silinder. Jadi saya ubah si TH-nya menjadi 226,85 derajat Celcius. Itu aja yang saya ubah. Nah, kita normalisasikan ya. TH-nya 500 Kelvin, tadi kan 400, ini 500. TC-nya 219,15. Nah, K-nya kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini nggak ada K-nya. Di soal sebelumnya, K-nya itu ada saya kasih. Di sini udah nggak saya kasih lagi K-nya. Maka saya kenalkan juga dia merupakan baja karbon. Anda harus cari di tabel. Di tabel saya pakai referensinya Profesor Moran. Di tabelnya Prof Moran, cari. Nah, saya tunjukin lah ini contohnya. Kan ini contoh kan, saya kasih. Plain carbon steel. Kalau Anda lihat di tabel HT1, di temperatur, nah ini kan ada 300 Kelvin, ada 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Mau pakai yang mana, Pak? Banyak sekali nilainya. Nah, caranya gini. Temperaturnya itu Anda rata-ratakan dulu. TH dengan TC Anda rata-ratakan dulu. Jadi temperatur rata-rata TAVG, average. Ya, temperatur average itu artinya temperatur hot ditambah temperatur cold dibagi dua rata-rata. Nah, di sini temperatur hotnya berapa? Ya, saya tanya nih, temperatur hotnya berapa? Halo, 500 Pak. berapa? 500. 500 Kelvin. Temperatur coldnya berapa? Temperatur average-nya berapa jadinya? Hmm? Ya, ini seperti ngomong dengan tembok berarti kelas ini. Gimana? Masih mau kuliah lagi? Masih mau lanjut kuliah atau udah dibubarkan aja ini? Ya, Lanjut Pak. Berapa temperatur average-nya? Temperatur rata-ratanya? 395. Berapa? 399,5. Nggak dengar suaranya, Pak. Suaranya seperti suara robot. Ketik saja, ketik di chat-nya. Berapa? 399,575 Pak. Ya, 449. Ya, temperatur average-nya. 300 Pak. 399. Oh, tidak. Ini sepertinya soalnya tidak keliru.
Oke, eh, jadi gini, yang mau saya kenalkan di slide ini adalah metode interpolasi. Jadi semisal Anda mendapatkan sebuah pertanyaan seperti ini, di mana temperatur rata-ratanya itu, kalau di sini 500 tambah 800, 500 tambah 300 per 2 itu sekitar 400. Nah, ini saya salah bikin soal. Harusnya yang mau saya buat itu adalah di sini 600, ini 300. 299 nggak apa-apa deh. Nah, itu nanti Anda akan dapat T average-nya itu di 450 Kelvin. Nah, untuk mencari temperatur atau untuk mencari spesifik eh, coefficient of thermalnya, thermal conductivity-nya, nah, Anda butuh yang namanya metode interpolasi. Nah, metode interpolasi itu membutuhkan dua variabel, variabel X dengan variabel Y. Nah, variabel X-nya itu ada di ini, 400 dan 600. Ini adalah X2, ini adalah X1. Kemudian Anda butuh variabel Y, nilai dari X-nya. Ini adalah yang atas, ini adalah Y1, ini adalah Y2. Oke? Nah, setelah itu Anda masukkan ke dalam nilai ini. 1, X2, Y1, Y1, Y2, X1. Oke? Nanti Anda lakukan operasi sehingga nanti didapat nilai Y-nya adalah 56,225 watt per meter Kelvin. Oke? Nah, nilai ini nanti Anda substitusikan ke K. Ya. Nah, setelah Anda dapat nilai K, Anda operasikan dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Nilai adalah nilai DT per L-nya. DT kapital per L. Anda dapat 2 meter. Kemudian Anda operasikan. Nanti akan dapat 5.646 watt per meter kuadrat untuk fluksinya. Kemudian Anda kalikan dengan A. Dapatlah minus 11,08 watt. Berarti Anda butuh, di kasus ini, Anda butuh minimal 11,08 watt untuk memanaskan atau untuk memanaskan sebuah batang baja silinder ini 50 mm agar TC-nya, ujung yang satunya lagi, nilainya bisa sama dengan titik panas, titik tempat Anda memanaskan. TH-nya, TC-nya bisa sama dengan TH ketika Anda berikan kalor 11,08 watt. Oke, masih sanggup? Ini slide terakhir. Lanjut, Pak. Oke, terakhir ya. Sepertinya minggu depan akan dikurangi porsinya. Ternyata nggak bisa ngikutin ya. Oke lah, eh, ini modal aja untuk pegangan Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya butuh lakukan analisis di tempat kerja nanti. Dalam sebuah ruang dengan temperatur 26 derajat Celcius, sama dengan tadi, baja karbon bersilinder 50 mm, ya, yang tadi juga sama, dengan konduktivitas tertentu, memiliki bat panjang 2 meter, sama, dipanaskan dari satu ujung dengan temperatur 326,85, sorry, bukan 326 ini. 100, 130, 126. Ya, saya revisi dulu sebelum cepat. Ini
Jadi 136 derajat, hitung kalori yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan agar temperatur silinder 50% seragam menggunakan Fourier number FO. Ya. Jadi ada dikenalkan variabel baru namanya FO, Fourier number. Nah, maksud dari soal ini minimal temperaturnya tuh tengahnya ini itu udah seragam, ya, ataupun tengahnya ini lihatnya itu udah seragam. Oke, artinya apa seragam? Berarti salah satu temperatur satu sisinya ini udah mencapai 310 Kelvin atau 136,85 derajat Celcius. Oke, gimana caranya? Pertama, ya, kembali Anda harus cari eh, temperatur rata-ratanya. Nah, temperatur rata-ratanya itu TH ditambah TC. TH-nya adalah 310 Kelvin, TC-nya itu 299,15 Kelvin. Kalau Anda bagi dua dan rata-ratakan ini, Anda akan mendapat nilai kira-kira 305 Kelvin. Nah, ini kelebihan dari anak teknik. Anak teknik itu bisa mengaproksimate atau bisa mendekati sebuah nilai tanpa harus mendapatkan nilai mutlaknya. Maksud saya apa? Jadi gini, Anda dapat nilai 305 Kelvin. Di sini kan tidak ada 305 Kelvin kan? Anda bisa interpolasi dari 200 ke 400. Tapi 200 kan tidak ada. Anda hanya punya 300. Apakah Anda mau mencairi 300 ke 305? Pasti nilainya nanti tidak akan jauh berbeda dengan 300 kan? Nah, oleh sebab itu, di teknik mesin ataupun di ilmu teknik, Anda boleh mendekatinya dengan memberi simbol approximate ini. Nggak perlu cari interpolasi kalau nilainya tidak signifikan. Kalau hanya berbeda 5 dari 300 kan tidak ada artinya ya, kecil sekali. Nah, Anda bisa langsung pakai nilai K yang di sini. Oke, posisikan nilai K-nya sini. Lalu hitung, operasikan. Kemudian di sini saya tidak pakai heat flux lagi, saya langsung masukkan Q-nya. Ya, Q sama dengan minus K dikali delta T per L dikali A. Oke, nanti Anda tinggal masukkan, dapatlah hasilnya itu sekian. Oke, misalnya nih. Nah, saya hitung ulang. 60,5 dikali 10 per 2 dikali. Ya, salah. Nilainya adalah 0,59 watt. Oke. Nah, kemudian Anda diminta cari waktu yang dibutuhkan supaya silindernya itu 50% uniform, seragam. Nah, saya kenalkan nih FO. FO itu kalau nilainya mendekati 0 atau lebih kecil dari 0,1, maka artinya panas itu baru mulai bergerak. Anda baru memberikan panas. Ya, kalau FO-nya itu bernilai 1, artinya dia udah steady state dan Anda hampir mendekati TC itu hampir mendekati TH. Artinya temperatur di cold itu akan mendekati minimal 99% dari temperatur hot. Contohnya kalau di sini Anda panaskan 1000 derajat, nah nanti TC-nya ini sudah kira-kira 999,9 derajat Celcius. Itu arti dari T atau FO mendekati 1,0. Oke. Tunak itu artinya steady state, kondisi tunak. Ya, kalau 0,1 dia masih transient, masih awal-awal. Panas itu baru aja Anda berikan. Ya, jadi dia belum bisa menyebar, belum bisa merambat. Oke, FO adalah alpha. Tadi kan sudah dikasih tahu, thermal diffusivity dikali T bagi L kuadrat. Ya, nanti kalau ujian saya nggak kasih L, saya nanti mintanya X di titik tertentu saja. Oke, nah Anda masukkan nilai alfanya. Di sini kan alfa sudah ada. Ya, alfanya itu satuannya
meter kuadrat per detik. Ingat, dia ada kali 10 pangkat 6 ya di sini. Jadi nilai ini dikali 10 pangkat 6 itu adalah alfa. Nah, kalau Anda mau panggil nilainya, ingat ini ya, Anda mau panggil nilai 17,7 ini, jangan 17,7 dikali 10 pangkat 6. Salah. Karena yang kali 10 pangkat 6 itu alfanya. Kalau alfa dikali 10 pangkat 6 adalah sebuah nilai ini, sebuah nilai X ini, maka alfanya itu, maka alfanya itu adalah X per 10 pangkat minus 10 pangkat 6. Atau X dikali 10 pangkat minus 6. Ya, jangan keliru. Masukkan nilai alfanya, masukkan nilai FO-nya 50% ya. Ini artinya 50%. 50% itu per 100, 50 per 100. Kalau Anda mau buat desimalnya 0,5 saja. Nah, ini L kuadratnya. Kemudian Anda yang diminta cari T-nya. Nah, di sini T-nya Anda dapat itu akan dalam bentuk satuan sekon. Oke? Ya, meter kuadratnya ini cancel, tinggal sekon sisanya. Dapatlah Anda 112.994 detik atau kira-kira 31,4 jam. Berarti artinya apa? Anda untuk memanaskan dari 310 Kelvin untuk sebuah baja 20 meter dengan panas berapapun, kalau dia masih baru-baru dikasih panas 50%, harapan ini formnya itu butuh 31,4 jam. Lama sekali kan? Nah, itu. Gimana supaya lebih cepatnya? Maka FO-nya bisa kita dekati ke 1. Nanti lebih kecil nilainya. Artinya FO mendekati 1 itu panas yang diberikan juga besar. Oke, sampai di situ kuliahnya. Ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Ya, untuk sekarang mungkin belum, Pak. Ya, nanti saya akan kasih PR ya. Oke, saya cukupi. Terima kasih atas Ini kehadirannya. perlu kita